jangan sampai kamu hasad. Kalau kamu hasad, amalmu habis seperti api memakan kayu bakar. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad. Karena kalau kau hasad, pahalamu, sholatmu, ceramahmu semuanya hilang. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Ban Alvin. Waalaikumsalam. Iya Pak. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara mengubah rasa iri menjadi motivasi? Karena kan terkadang kita buka Facebook kan melihat penghasilan orang lain itu melebihi dari kita. Jadi supaya tidak timbulnya rasa iri itu bagaimana untuk menghindarinya dan mengganti menjadi rasa motivasi dan inspirasi agar saya bisa baik seperti dia gitu. Terima kasih Ustadz. Lihat postingan orang, rumahnya bagus, mobilnya bagus, suaminya ganteng. Muncul hasad dalam hati kita. Bagaimana caranya memperbaiki ini? Yang pertama, kalau saya hasad, amal saya hancur. Iyyakumul hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jangan sampai kamu hasad. Kalau kamu hasad, amalmu habis seperti api memakan kayu bakar. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad. Karena kalau kau hasad, pahalamu, sholatmu, ceramahmu semuanya hilang. Jangan kamu minum gula. Karena kalau kau minum gula, kau kena diabetes. Jangan kau makan kambing. Karena kalau kau makan kambing, nanti kena jantung koroner. Jangan kau makan santan. Karena kalau santan, nanti menggumpal darahmu kental. Biasanya kita akan mudah menerima larangan kalau tahu efeknya. Jangan hasad. Nanti kalau kau hasad, amalmu hilang. Itu dulu pertama. Itu namanya tarhib. Tarhib itu ancaman. Yang kedua, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua. Jadi ada yang boleh hasad. Yang pertama, rajulun atahullahu Qur'anan. Ada orang yang diberi Allah Ta'ala ilmu, hafal Quran, ngerti Islam, lalu dia pakai pagi, petang, siang, malam ilmunya ini untuk mencari ridha Allah. Kita boleh hasad, ingin seperti dia. Hasad yang positif, namanya ghibtah. Yang kedua, rajulun atahullahu malan. Ada orang yang dikasih harta, fasallatahu ala halakatihi. Dipakainya hartanya itu sampai habis untuk menolong agama Allah. Ini kita boleh hasad yang positif, namanya ghibtah. Ya Allah, aku lihat temanku ini rumahnya bagus, mobilnya bagus, kasih aku pintu rezeki terbuka juga seperti dia, maka aku akan bangun masjid, aku akan bangun pesantren, aku akan sekolahkan anak yatim, aku akan buat fakir miskin. Kalau hanya sekedar rumahnya besar, rumahnya akan tinggal. Kalau hanya sekedar mobilnya bagus, mobilnya tinggal. Tapi kalau dia buat rumah Allah, dia buat pondok pesantren, maka itu yang akan kekal abadi. Kita akan terus melawan setan. Sampai kapan? Sampai roh keluar dari jasad. La'atiyannahum, aku akan goda mereka, madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh mereka ada dalam jasad. Jadi kalau setiap kita ada hasad dalam hatinya, masih hidup, artinya dia masih hidup, ruhnya masih ada. Nanti kalau ruhnya udah keluar dari jasad, udah nggak ada lagi bisikan, karena setan udah berhenti berbisik. Kita hanya disuruh melawan, kita nggak disuruh membunuh setan, kita disuruh melawan godaan setan. Dan Allah berjanji Allah akan menolong orang yang melawan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya, melawan godaan setan, lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan jalan-jalan kami. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama agak sedikit berisiko pertanyaannya Pak Ustadz, tentang masalah penetapan hilal. Yang ulun pribadi tahu, berpuasalah kamu dan berharilah kamu untuk melihat bulan. Yang saya pertanyakan, hadis asal dari Nabi itu apa Pak Ustadz? Apakah hadis asalnya itu untuk melihat bulan aja, atau hadisnya itu harus 3 derajat? Karena sekarang ditetapkannya itu 3 derajat dengan kebijakan baru Pak Ustadz.
Sedangkan hadis dari Nabi yang saya tahu, mohon maaf, hanya berpuasalah kamu jika engkau melihat bulan dan berhayalah kamu jika engkau melihat bulan. Itu pertanyaan saya yang pertama. Dan pertanyaan yang saya kedua, bagaimana agar hati ini ikhlas menghadapi hari-hari yang kadang hati ini lelah, capek, tapi namanya kita hidup di dunia ini kan untuk taat kepada Tuhan, terkadang rasa lelah itu agak susah Pak Ustadz. Itu aja pertanyaan saya. Sumu li ru'yatih, berpuasalah kamu ketika melihat anak bulan. Waftiru li ru'yatih, berhari rayalah kamu ketika melihat anak bulan. Fa in ghubbiya alaikum, kalau tertutup awan, fa atimmu fa akmilul iddah, sempurnakan 30 hari. Nabi tidak menyebut 3 derajat. Kenapa tidak menyebut 3 derajat? Karena Nabi tidak pakai hisab. Nabi pakai ru'yah. Jadi kalau Pak Aidil condong kepada metode saudara kita dari Muhammadiyah, ikut hisab. Hisab tidak pakai 2 derajat, tidak pakai 3 derajat. Yang penting kalau sudah ada hilal, walaupun 0,5 derajat, maka masuk 1 Zulhijjah, masuk 1 Ramadan, dan masuk 1 Syawal. Ikut hisab. Kalau Pak Aidil cenderung kepada ru'yah, maka Pak Aidil pakai 3 derajat. Kenapa 3 derajat? Karena 3 derajat itu anak bulan terlihat jelas melebihi warna ufuk. Warna ufuk yang merah waktu petang itu kalau 2 derajat atau 1,5 derajat masih samar, nggak jelas dia mana anak bulan karena warna ufuk merah. Tapi kalau udah 3 derajat jelas dia. Itulah mengapa kesepakatan Mabims, Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura bersepakat 3 derajat. Kalau negara lain ada yang 6 derajat, ada yang 7 derajat. Mabims Asia Tenggara itu yang paling rendah 3 derajat. Jadi kesimpulannya 2 saja Bapak Aidil. Pak Aidil ikut hisab, silakan pakai metode hisab. Mau 0,5 derajat, mau 1 derajat, mau 3 derajat, ikut hisab Muhammadiyah. Kalau mau pakai ru'yah, pakai ru'yah. Mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Kullu mujtahid musib. Setiap orang yang berijtihad benar. Ustadz Somad condongnya kemana? Saya pakai metode ru'yah. Kenapa Ustadz ke ru'yah? Karena dari mulai sekolah dulu sampai ke Al-Azhar sampai pulang, itu yang saya pakai dan dipakai guru-guru saya. Tapi kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya di Muhammadiyah, saya berteman baik, saya tidak salahkan mereka. Nah, jadi jangan sampai kita bingung. Kalau mau pakai hisab, silakan pakai hisab. Kalau pakai ru'yah, silakan pakai ru'yah. Alasan 3 derajat sudah saya jelaskan. Itu pertanyaan pertama dari Pak Aidil. Yang kedua, hidup ini lelah menghadapi hidup, ya. Hidup ini lelah. Istirahatnya kapan? Ar-raha fil jannah. Istirahatnya nanti di surga. Makanya selama hidup ini kita tidak akan pernah istirahat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami jadikan manusia ini fi kabad, dalam perjuangan terus. Kita ini berjuang hidup sama seperti bawa mobil. Ini nanti kalau udah lewat truk yang di depannya agak nyantai nih. Rupanya di depan ada bis lagi 3. Nanti kalau lewat bis yang 3 ini agak nyantai nih. Rupanya di depan ada lagi tronton. Ini nanti kalau lewat tronton ini nanti kayaknya aman ini. Rupanya di depan ada lagi mobil ayam, lambatnya minta ampun. Ini nanti kalau lewat ini ada lagi. Rupanya ada mobil pejabat. Stop semua, nggak boleh lewat. Kapan baru berhenti? Kalau kita udah sampai di tujuan, mobilnya berhenti, barulah istirahat. Istirahat itu ketika kita husnul khatimah. Istirahat itu ketika kita selamat dari azab kubur. Istirahat itu nanti. Maka kalau orang mengerti hakikat hidup, dia tidak pernah istirahat. Abu Ayyub Al-Ansari, ketika Nabi Muhammad datang, dia yang memberikan rumahnya. Tinggal di sini ya Rasulullah. Dia berikan hartanya untuk Islam. Umurnya 80 tahun.
80 tahun umur Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika dia mendengar ada hadis la tuftahannal Konstantinia, Konstantinopel akan direbut. Apa kata dia? Aku mau ke Konstantinopel. Umur 80 tahun berjihad dari Madinah ke Turki, Konstantinopel, meninggal di Istanbul, makamnya di Istanbul, umur 80 tahun. Makanya kalau ada anak-anak muda sekarang, baru umur 20, dikit-dikit healing. Apa ini? Mana semangat jihadnya? Lelah Pak Ustadz, lelah. Saya tak lelah hidup. Saya tak lelah. Pokoknya saya gas terus. Saya kalau saya turutkan lelah, istirahat saya. Habis semua jadwal Jawa Barat kemarin. Setahun lagi baru bisa ke Jawa Barat. Karena kalau saya jadwal ini saya hentikan, berarti saya tak bisa, jadwal saya udah setahun, tak bisa mundur-mundur, enggak. Mudah aja kalau saya mau bilang, semua jadwal Jawa Barat stop tahun depan. Karena saya lelah. Batuk saya. Di pesawat tuh batuk tak berhenti-berhenti. Begitu keluar AC pesawat itu berasap, disitulah batuk saya. Ya Allah, tolong aku. Khutbah saya 30 menit di Masjid Merah, tak ada batuk. Habis itu ceramah lagi saya 30 menit, Masjid Merah. Saya pun heran, semua tim pun heran. Allah menolong. Kapan kita istirahat? Nanti istirahat. Kita istirahat kalau husnul khotimah. Kita istirahat kalau selamat dari azab kubur. Kita selamat kalau murid-murid kita ini mengirimkan Al-Fatihah ke kita. Istirahat bukan kongko-kongko. Istirahat bukan duduk-duduk santai. Istirahat bukan jalan-jalan. Istirahat kita adalah pada saat membaca Quran, sholat tahajud, dan duduk bersama orang soleh. Itulah istirahat. Kata Umar bin Khattab, kalaulah bukan karena 3 ini, aku udah lama mau mati aja. Yang pertama, aku menemukan ketenangan ketika aku sedang sholat, ketika sedang baca Quran, ketika sedang duduk sama orang-orang soleh. Kalau kita tidak menemukan ketenangan dalam yang 3 ini, kita perlu curiga apa yang kita makan selama ini. Kenapa kita diharamkan Allah tidak menikmati itu? Kenapa kita tidak menikmati lezatnya makanan itu seperti yang dirasakan teman kita? Ada apa dengan lidah kita? Enak kau rasa makanan tadi? Enggak. Kau cuma enak kali, belum pernah aku makan makanan macam itu. Kenapa dia enak? Kenapa kita enggak enak? Apa masalah lidah kita? Rupanya kita tadi habis gosok gigi. Habis gosok gigi pakai mentol. Patutlah yang enggak enak. Kenapa sholat kita enggak enak? Kenapa tahajud kita enggak enak? Kenapa baca Quran kita enggak enak? Ada masalah apa dengan kita? Kenapa mereka Abu Ayyub Al-Ansari umur 80 itu terus bersemangat? Kenapa kita tidak? Apa masalah kita? Malam ini kita muhasabah. Termasuk saya sendiri. Saya sedang muhasabah diri saya. Saya kalau tausiah itu untuk orang paling 10-5%. Lebih banyak itu ke diri saya. Hai Abdul Somad. Saya lebih banyak ke diri saya. Demikian Bang Alvin. Ini asrama Pondok Tahfiz Quran Mahat Az-Zahra yang selama ini Bapak Ibu lihat, saksikan, support, bantu 2-3 sak semen batu bata sudah selesai. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum faquran. Semoga Allah berikan berkah rezeki Bapak Ibu semuanya. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, Sidak. Tak dapat saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali orang-orang baik yang tidak pernah menyebutkan namanya. Hamba Allah, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Diberikan rezeki berlimpah ruah, bisa berinfak, berwakaf, bersedekah sampai ke Baitullah, ibadah haji dan umrah. Husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ini asrama. Kelasnya kita baru tadi peletakan batu pertama di depan rumah kayu. Di rumah kayu di sebelah sana kita akan bangun kelas. Tadi peletakan batu pertama, satu hamparan itu ada 3 sampai ke atas 4 lantai. Insyaallah 18 kelas. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.